share bersama kami. Melaksanakan pemilihan kepala daerah 2024, tentunya ada berbagai tahapan yang digelar, mulai dari pemutahiran data pemilih, penetapan calon terpilih, hingga ke tahapan penyelenggaraan. Tentunya proses penyelenggaraannya lah yang paling krusial. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, apakah hal ini akan menjadi beban kerja yang sangat berat saat menjalankannya nanti? Baik, kita pemirsa Tengku TV di masa berada. Berkaca dari pemikiran tahapan-tahapan kita sudah lewati sekarang, seperti yang tadi sampaikan, untuk menjadi beban sih tidak, karena ini sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara, baik kami di sini KPU maupun juga Bawaslu. Nah, untuk tugas dan kewenangan kami itu sudah tertuang dalam PKPU 8 tahun 2009, yang mana penjabarannya ada beberapa hal. Kita harus melaksanakan semua tahapan dalam pemilu kada ini. Kemudian baik arahan-arahan dari pimpinan itu harus kami laksanakan. Selain dari tadi melaksanakan tahapan-tahapan, ada tugas tanggung jawab kami lain-lain yang harus kami laksanakan. Itu juga semua tercantum dalam aturan baik undang-undang maupun PKPU-nya. Ya. Kita tentunya sepakat untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Belu ini harus berjalan luber jurdil. Di sini apa himbauan Bapak ke semua pihak terkait dalam pemenangan paslon dan masyarakat dalam keterlibatan aktifnya serta berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Baik, kita pemirsa TV di mana kita berada, mungkin kemarin sudah kita ikuti bersama KPU Belu. Kita meluncurkan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November tahun 2024, yang mana kita coba mengundang semua unsur Forkopimdanya, pemerintah, dan pihak terkait. Kita datangkan beberapa artis dari luar, yang mana kita mencoba untuk mengajak masyarakat Belu pada umumnya untuk mengetahui lebih dekat KPU sendiri dan mengetahui lebih jelas soal kepemiluan itu sendiri. Nah, di situ kami coba sosialisasikan beberapa berkaitan dengan pemilu kada. Nah, untuk itu kami meminta dari tahapan-tahapan yang ada, masyarakat Belu kita meminta untuk secara cermat dan kritis memberikan masukan, tanggapan terkait semua hal tahapan-tahapan yang berjalan, baik itu pemutahiran data pemilih, pada saat pencalonan, dan nanti pada saat penyelenggaraan pemilihan. Nah, yang pasti kita di KPU meminta teman-teman masyarakat pemilih pada umumnya untuk selalu mengecek namanya apakah sudah terdaftar, sehingga partisipasi kita ke depan untuk pemilihan kepala daerah bisa sesuai target yang diharapkan. Oke, baik. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak. Oke. Pada tahapan penyelenggaraan, KPU Kabupaten akan melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon yang didahului dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Untuk ke tahap itu, apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh para pasangan calon? Baik, pemirsa Tengku TV di mana saja berada, kita tahu bersama untuk maju melangkah sebagai calon tetap yang akan kita pilih di tanggal 27 November di tahun 2024, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pasti untuk calon perorangan itu akan dimulai dari tanggal 5. Kami harus menyiapkan persyaratan syarat-syarat untuk mereka masukkan. Untuk perorangan sendiri, itu ada syarat calon dan syarat pencalonan. Untuk syarat pencalonan perorangan, dari perorangan mereka harus memasukkan kurang lebih syarat dukungan itu 10% dari jumlah daftar pemilih tetap yang kita tetapkan pada saat pemilu terakhir. Nah, untuk DPT kami terakhir itu 161304. Jadi mereka harus kurang lebih melengkapi 16.300 sekian, 16.300 sekian dukungan bagi mereka perorangan. Dari syarat-syarat yang dimaksud 16.000-an itu harus sudah berumur 17 tahun, tidak sebagai TNI, Polri, ya TNI dan Polri. Nah itu, dan
karena ASN itu ASN. beberapa syarat mutlak yang harus Oke. mereka penuhi. Gitu. Oke, Ya. baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali ke segmen berikutnya.